Salam Suaka. Selamat malam Sobat Suaka. Malam hari ini menjadi momen istimewa karena kita akan ngobrol bersama Dandim 0820 Probolinggo, Letkol Armet Heri Budiasto, SIP MHMTR Han. Nah Sobat Suaka, kita akan segera tahu bagaimana sih sosok beliau Dandim 0820 Probolinggo ini yang terkenal humble, murah senyum, hobi nyanyi, dan juga ternyata beliau ini suka menciptakan kreasi lagu setiap kali bertugas di daerahnya. Baik, Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gimana Yuli. kabar hari ini Dan? Baik Mbak. Bagaimana kabar Mbak Yuli sendiri? Iya, alhamdulillah. Kalau saya mah biasa, tapi kalau Pak Dandim ini sibuknya luar biasa gitu ya. Iya. Nah, Pak Dandim, Iya. ini kan orang-orang itu kenapa sih cepet akrab sama Pak Dandim? Ya karena Bapak itu katanya suka murah senyum. Benar nggak sih Pak? Kalau ditanya apakah Bapak murah senyum, kan yang menilai kan orang, Mbak. Kalau saya biasa-biasa saja. Oh gitu, Tapi begitu bawaan saya lahir kali iya, ya. begitu saya lihat foto saya yang ngambil itu wartawan atau siap dilihatkan saya, kok pas senyum juga enak dilihat gitu. Gitu Mungkin itu ya. kali Mbak. Padahal saya nggak Oke, merasa oke. juga itu. Gini-gini. Baik, Pak Dandim ini di program Suaka, Ya. Suaka. Suara Harmoni Bhinneka. Suara Harmoni Bhinneka. Oke, kita Iya. pengen tahu sih Heeh. Pak Dandim itu sebagai sosok anggota TNI Mhm. yang pasti orang pengen tahu ceritanya. Ya. Apa dulu itu waktu masih kecil emang cita-citanya pengen jadi tentara ini Dan? Ya, sebetulnya tidak. Oh enggak, Iya. enggak ya Dan? Tidak, saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi aparat ya, tentara apalagi. Karena memang kakak saya ada yang jadi polisi. Jadi saya lihat kakak saya itu dengan pembawaan apa ya? Karena saya waktu itu masih kecil, jadi ngelihat polisi itu kayak seram gitu. Saya tidak mau. Bahkan waktu itu dari sejak SD itu cita-cita saya menjadi insinyur. Oh, Teknik mesin. insinyur. Karena bapak saya ngarahkan saya kalau bisa itu loh jadi Pak Habibie. Kayak gitu tuh orang hebat, orang pinter. Nah, itu yang memotivasi saya dari kecil sebenarnya. Iya, terus akhirnya gimana Dan? Wah, ini Perjalanannya gimana jadi, nih? ya, jadi cerita panjang nih, nggak apa-apa? Ayo, iya dong. Kita kan pengen tahu. Ternyata Iya. nggak segampang itu juga ya. Ya. Boleh saya ceritakan. Jadi saya lahir di sebuah desa yang mungkin agak jauh dari perkotaan, di sebuah kampung namanya Bakalan. Ya, Bakalan itu dusun. Kemudian Desa Catur, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalau orang dulu zaman saya kecil itu ngelihat Boyolali, apalagi di kampung saya itu katanya nggak ada di peta. Oh, saking agak. Ya, saking agak mudah. Tetapi di situ yang memotivasi saya banyak masyarakat atau pemuda-pemuda di daerah saya itu yang dia kuliah di Undip, kuliah di UGM. Oh, keren-keren lah ya. Iya, ya. jadi ya mungkin karena kita termotivasi orang kampung, makanya termotivasi untuk bisa Berubah gitu. ya berubah dan apa ya, saya membuktikan bahwa kita itu juga mampu. Dan ternyata memang banyak, ada yang sekarang ini bahkan ada yang dari kampung saya itu sudah banyak yang menjadi, mohon maaf ya, saya sampaikan aja, banyak yang jadi polisi sudah sampai tataran Kapolda. Kemudian kalau yang dari BUMN itu ada BRI menjadi Direktur BRI Syariah. Kemudian sekarang ini yang sedang mungkin sekarang masih menjabat itu Kepala Badan Perampasan Aset Kejaksaan Agung, mantan Jaksa Agung Muda Itu Indonesia. temennya jenengan main tuh gimana? Bukan, Dan? itu kakak saya. Jadi Oh, kakak sepantaran gitu. kakak saya, tapi di kampung saya, kampung kecil itu. Ya di kampung itu Ya, juga ya. ya, tapi iya, kita bisa tumbuh gitu, kita bisa besar itu karena mungkin motivasi ya, karena kita berkeinginan untuk bisa maju, membawa daerah kita, tidak mau ketinggalan dengan daerah-daerah kota gitu. Akhirnya itu yang memotivasi saya juga. Makanya pada saat saya SMP saya sudah minta SMP saya di Kota Solo. Di SMP 2 Solo. Nah, di situ juga mungkin kelebihan kami karena mungkin kami orang kampung, sehingga mungkin kami sering tirakat atau mungkin ya sudah terbiasa lah dengan apa adanya. Termotivasi itu akhirnya Mandiri gitu ya, kayaknya. mungkin gitu Mbak Yuli, mandiri. Kemudian juga pada saat kita kelas 3 SMP ada penerimaan SMA Taruna Nusantara. Pada saat awal-awal itu kami mencoba mendaftar dan alhamdulillah juga masuk. Jadi kami SMA di Magelang itu udah gratis itu, karena kan memang dibiayai oleh pemerintah, gratis tis Mbak. Jadi kita masuk hanya membawa celana pendek sama kaos, tapi begitu kita udah masuk situ ya kita semua difasilitasi oleh negara, mulai dari baju SMA, baju olahraga, sampai dengan buku, kemudian juga bahkan dapat uang saku. Nah di situ akhirnya kita berpacu di situ dengan sumber-sumber pelajar SMA yang dari Sabang sampai Merauke, karena di SMA itu kan perwakilan dari seluruh provinsi se-Indonesia kan ada. Nah di situ saya termotivasi. Kemudian setelah selesai SMA, saya waktu itu
Ya karena tadi saya tidak berkeinginan untuk masuk ke aparat, sehingga saya ikut UMPTN waktu ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian waktu itu pilihan saya dua, yang pertama adalah teknik informatika ITB, yang kedua adalah kedokteran umum UGM. Alhamdulillah masuk yang kedua, kami masuk. Setelah kami masuk, kemudian kami menjalani ya sekitar waktu itu kan setelah reformasi ya tahun 98, karena saya lulus tahun 98 lulus SMA, sehingga sistem pendidikan berubah, biaya-biaya juga tidak seperti yang 97 dan sebelum-sebelumnya. Akhirnya waktu itu saya ingat sekali, bapak saya itu punya motor Astrea Star yang zaman dulu tahun-tahun 90. Itu aja udah mahal kalau zaman dulu ya. Itu udah, karena punya kakak saya, turun dari kakak saya nomor 2 turun ke kakak saya nomor 3 ke nomor 4. Nah waktu itu kakak saya nomor 4 itu sedang skripsi di Undip 4 dan 5 Universitas Diponegoro. Nah sehingga bapak saya guru dan udah pensiun tahun 95 pensiun, sehingga ya saya mikir gitu Mbak, untuk membiayai saya itu, kalau nggak salah sudah bapak waktu itu udah menjual motornya, kemudian juga bapak juga sudah pensiun, karena waktu itu bapak sudah umur sekitar 58 59, karena waktu itu pegawai negeri kalau nggak salah pensiunnya 55 kalau nggak salah. Itu akhirnya ya saya udah merasa itu, karena saya biasanya nih Mbak di SMA tuh nggak pernah minta uang sama sekali, itu 3 tahun tuh sama sekali saya nggak pernah. Terus dari mana Dan? Ya kan dibiayai negara. Oh iya, maksudnya kayak kebutuhan makan juga sudah. Udah semua. Jadi iya, semua udah enak banget ya. SMA. Iya, gratis tis Mbak 3 tahun. Nah itu akhirnya begitu kami kuliah, ternyata perkuliahan juga tidak gampang. Mungkin kalau secara materi kita peroleh materi dari dosen itu mungkin bisa, tetapi kan bukan hanya itu saja, termasuk kita harus kos, bayar kos, kemudian juga biaya makan. Sampai waktu itu saya perjuangkan dengan teman saya itu, jadi supaya bisa menambah uang saku. Jadi saya dengan teman saya yang satu kos itu, kita ini Mbak, setiap sore setelah kita pulang dari kampus itu kita ngelesin anaknya tetangga. Buat tambahan juga. Buat tambahan. Jadi sekali ketemu itu, saya masih ingat sekali ketemu itu 7.500. Sekali ketemu itu. Iya. Sekali ketemu untuk bahasa Inggris sama matematika. Jadi 1 minggu bahasa Inggris sekali, matematika sekali. Itu selama berapa bulan gitu. Nah itu akhirnya ya, Pada zaman itu dikasih duit berapa Dan? ya itu sekali seminggu itu pokoknya 2 materi itu seminggu 2 kali pertemuan satu anak itu 7.500. Udah besar tapi kalau zaman itu Ya waktu itu sudah reformasi tuh Mbak. Iya. Ya waktu itu harga mie ayam itu kalau nggak salah udah 2.500. Oh, Ya, sudah banyak lah kecil ya. itu ya, tapi nggak apa-apa lah, karena itu juga perjuangan juga. Nah di situ akhirnya setelah semester 1 ujian semester 1 selesai, akhirnya saya mikir, aduh ini kasihan bapak kalau misalnya nanti saya sampai lulus, apalagi kedokteran itu kan nanti ada koas, ada ini dan sebagainya. Aduh akhirnya terus saya konsul dengan kakak saya, Mas saya mau ini aja lah, mau daftar yang sekolah kedinasan. Akhirnya kakak saya pertama juga, sayang kamu kan gini lah bapak, wis engko nanti gotong royong lah kakak kamu. Tapi kan saya mikir kakak saya juga sudah punya keluarga. Akhirnya mau bebani gitu ya. akhirnya karena saya takut dengan bapak saya, saya setelah selesai ujian semester 1 saya ke Jakarta tanpa memberitahukan bapak. Nggak izin berarti. Nggak izin. Nah begitu sampai Jakarta 2 bulan baru kakak saya ngabari bapak saya. Nah alhamdulillah jawaban ibu bapak saya, ya wis kalau memang itu keinginanmu rapopo le. Akhirnya disetujui juga ya, ya. yang penting kue wis madep mantep, kalau bahasa bapak ibu saya itu madep mantep mau keluar, dan kamu sudah punya rencana ke depan bagaimana. Karena saya sampaikan rencana saya akan mengikuti kegiatan atau pendidikan kedinasan. Makanya tahun 99 itu saya mendaftar 2 Mbak, Akabri yang pertama, yang kedua adalah STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah karena pengumumannya itu ternyata Akabri dulu. Nah akhirnya pada saat pengumuman Akabri, dan kita harus tes terakhir di Magelang, dan tidak boleh ada hubungan dengan keluarga, jadi full di situ langsung ini iya, ya. jadi nggak bisa kita berhubungan dengan keluarga gini, nggak bisa, keluarga ngubungi nggak bisa. Nah begitu Akabri masuk di Angkatan Darat, 3 bulan kemudian pendidikan dasar, baru orang tua dipanggil, diundang ke Akmil. Di situ baru kakak saya ngomong, Tok kemarin saya di rumah panggilnya Anto, Tok kemarin sebenarnya kamu juga lulus itu di STAN bea cukai, tapi ya udahlah. Waduh kenapa nggak bilang, kan ya. Berarti artinya bapak itu Iya. ikut tes di beberapa pilihan ya. Iya, Dan, ya? tahun 99 itu Mbak. Kayaknya sengaja sama kakaknya nggak dikasih tahu kali ya. Karena begini, karena pengumuman STAN itu terpaut 2-3 minggu setelah pengumuman Akabri, gitu Mbak. Jadi ya mungkin takdirnya juga kali Ya, ya bapak udah itulah. jadi Iya, tentara ya, gitu saya ya. anggap ini adalah bagian perjalanan hidup saya, nggak apa-apa.
Dan itu memang penuh perjuangan juga ya Nah, Dan ya. dan gini Mbak, ada sesuatu yang menarik. Jadi dikala sekarang itu saya ketemu dengan teman-teman saya yang waktu itu satu kelas, satu kos. Kan waktu itu dari SMA saya itu yang masuk KU Game itu ada 7 orang. 7 dengan saya ya. Sekarang yang 6 orang itu sekarang sudah menjadi spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis ortopedi, spesialis anestesi, menjadi kepala rumah sakit Majenang yang di Jawa Tengah, menemui wakil kepala rumah sakit tulang yang ada di Banjarmasin. Jadi kayak kemarin momen Jadi kayak lebaran, reuni gitu reuni. ya. Jadi wah, dokter tentara. Ada ceritanya ya, Ya, Dan ya. nggak apa-apa ya, mereka Oke. namanya dokter mungkin kan pasiennya lebih banyak lebih ini ya, tapi nggak apa-apa. Itu saya bilang bahwa tetap saya yakin bahwa saya punya kelebihan dari mereka. Oke. Baik, Sobat Suaka, kalau tadi udah tahu cerita awalnya ternyata nggak segampang itu beliau langsung diterima menjadi seorang anggota TNI. Nah, dan kalau setelah jadi TNI, Ya, dulu tugas perdana itu di mana, Dan? tugas perdana, tugas pertama ya Mbak ya. Iya, maksudnya. Saya pertama kali melaksanakan tugas itu di Kabupaten Jayawijaya, Kota Wamena, Papua. Oh, justru pertama kali langsung Iya, tahu di sana, Dan. pertama kali saya ada di atau menjadi Danramil 1702 garis miring 10 Kelila Kodim Jayawijaya. Itu Tahun adalah berapa di itu, daerah Pegunungan Tengah tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 akhir, hampir 1,5 tahun. Ya. Iya, terus kemudian Dan, ini ceritanya kan kita sering kalau kita lihat film tuh, Dan. Nah, biasanya kan kalau punya pacar tentara, waduh, Waduh. itu bener sebuah kebanggaan ya. Tapi katanya banyak ini, soalnya kan nggak boleh ketemu ya, Dan ya. Iya. Sementara terus mau ketemu juga susah gitu Betul, ya. iya. Nah, pada masa itu nih, saya Iya. pengen tahu, kira-kira Pak Dandim ini udah punya pacar apa belum setelah jadi tentara Loh nih? Mbak, kalau taruna itu wajib punya pacar Mbak. Oh, begitu jadi ya, Dan, dari ya. zaman taruna dulu udah. Jadi mungkin tingkat 1 sudah punya, 2 punya, 3 punya. Bahkan begitu di Wamena pun saya juga punya. Artinya ya pacar itu kan teman dekat, ya kan, teman curhat, penyemangat kalau saya bilang. Oh, gitu Nah, ya. walaupun mungkin ya yang penting waktu itu kayak sekarang lah. Sekarang saya dengan istri saya ini juga sebenarnya perjalanannya juga mungkin tidak seperti orang kebanyakan gitu. Karena saya banyak pacaran di tempat-tempat yang mungkin berganti gitu. Nah, kebetulan begitu saya terakhir dinas di Makassar, pada saat dinas di Makassar setelah Papua kan ke Makassar Mbak. Yang di situ umur saya sudah hampir 28, sama orang tua juga udah dikejar-kejar, Le kapan Le ini kamu Iya, akan begitu berkeluarga. ya, Dan, ya. Nah itu kan akhirnya waktu itu kebetulan saya punya pacar di Makassar itu tidak disetujui oleh ibu saya. Oh, Nah, saya jadi ada termasuk- ceritanya juga ya? Iya, saya termasuk orang yang apa ya, percaya bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Waduh, luar Iya. biasa. Jadi Bapak begitu sang bunda nggak setuju, ya Iya, udah iya. diikhlaskan gitu Iya, ya. bahkan ceritanya begini Mbak, di Makassar itu ya saya udah deket sekali, tapi gini, waktu itu saya udah mulai mengenalkan ibu saya, rencanakan saya mau bawa ke Jawa Tengah, ya kan, dari Makassar terbang ke Jawa Tengah, tapi sebenarnya ibu minta dikirimkan fotonya dulu. Oh, Tak gitu ya. kirimkanlah foto itu ke kakak saya yang akhirnya ngasih tahu ibu saya. Nah, habis itu kan waktu itu belum ada WhatsApp atau mungkin BlackBerry aja belum ada waktu itu. Nah, akhirnya terus saya telepon kakak saya bilang Telepon gini, biasa itu ya kalau iya zaman telepon itu ya? biasa. Nah, kakak saya bilang, Tok, ibu kita era setuju loh. Kenapa? Begitu lihat langsung dibuang. Wah, ini saya udah tanda-tanda. Oh, berarti ibu saya nggak setuju. Nah, terus gimana perasaannya komandan? Ya Aduh, saya, waduh, gimana caranya memutuskan? ternyata ada juga yang kisah itu ya, Dan ya? Iya, karena itu tadi saya termasuk anak yang memang percaya bahwa surga itu di telapak kaki ibu, sehingga apa yang disampaikan ibu saya itu apa ya istilahnya memang saya anut gitu. Nah, termasuk itu tadi. Akhirnya ya saya udah, karena udah ibu nggak boleh, akhirnya saya ya adalah ceritanya supaya mungkin akhirnya saya juga nggak tahu, wallahu alam, mungkin karena doa ibu juga akhirnya lama-kelamaan juga nggak cocok dengan itu Iya, ya pacar ada saya. sajalah cara Iya, gitu ya, Dan ya. Tapi bukan berarti seorang tentara itu mesti apa namanya serumit itu enggak juga ya, Enggak Dan juga, ya. enggak juga. Kalau kita sudah mendalami enggak kok, sama juga kok. Terus katanya juga nih, Dan, apa saya yang keseringan nonton drakor kali Apa ya, itu? cerita-cerita tentang tentara itu yang kayaknya dramatis gitu, Bang. Biasanya kan kalau mau nikah sama tentara itu kayaknya persyaratannya Ya, banyak, terus ya. kemudian juga tekanan apa ya, bisa dikatakan mentalnya juga harus kuat. Ya, Karena biasanya kan dari atasan-atasannya udah Ya. di brand duluan ya, Iya, Dan ya.
Itu kisahnya gimana Dan? Jadi gini, jadi memang kalau orang lain yang belum pernah masuk di dunia tentara mungkin ya melihat itu sesuatu hal yang mungkin unik, ya kan? Karena memang perjalanan nikah seorang abdi negara terutama militer itu memang ada beberapa tahap yang memang harus dilalui. Yang pertama itu harus dia harus ada surat keterangan orang tua, itu pasti jelas ada. Harus ada surat keterangan sehat dari dokter yang dia mungkin harus disahkan oleh minimal kepala puskesmas kalau nggak salah. Kemudian juga nanti pada saat syarat-syarat itu sudah ada, kemudian nanti kan harus kita menghadap komandan. Oh, atasan Nah, langsung gitu Dan? Atasan langsung. Jadi kalau waktu itu saya dibatalkan berarti saya harus menghadapkan bersama istri kepada komandan. Nah, disitulah Dikenalin dulu gitu dikenalin, tapi di situ juga ditanya-tanya. Nah, Di briefing. iya, di situ udah kena mental dulu. Makanya sebelumnya juga udah saya ajari. Nah, bayangkan orang yang mungkin tidak tahu tentang militer tiba-tiba dibawa ke ranah militer. Kalau tidak disiapkan pasti dia akan takut dan mungkin bahkan lari gitu kan. Iya, harus siap mental beneran Ya itu baru dan saat. Kalau saya dulu kan harus saya hadapkan juga ke Kodam, ketemu dengan asisten Kodam, itu pangkatnya lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa menjawab, nah nanti kan bisa juga di situ tidak direkomendasikan. Aduh. Belum lagi nanti nggak ada gerdek itu jaringan Dan? Iya, terus kemudian ada juga tes namanya mental ideologi. Jadi dites tentang pemahaman tentang bagaimana Pancasila ya, untuk karena memang ada Akhirnya mau nggak mau harus belajar juga Harus ya Dan belajar, ya. harus Dan belajar. itu Bapak briefing juga nih ya calon istri ini ya. Iya, sehari 2 hari. Aduh, mungkin. coba deh ibu nih jadi bisa tahu. Aduh, gimana redeknya Oh, gitu iya. ya. Pasti ini sebelum akad nikah udah panas dingin duluan Iya, nih ya. tapi saya pikir itu memang bagus karena supaya nanti dia juga pada saat sudah masuk di dunia militer kan nanti kan akan berhubungan atau mungkin dia juga akan bersinggungan dengan organisasi-organisasi yang ada di militer. Ada Persatuan Istri Prajurit, Iya, ya kan, betul. menghadapi bagaimana Menyiapkan nanti juga mental, ya. Bukan hanya menyiapkan mental, termasuk semuanya ya Dan Iya. ya. Harus mengenal tentang Iya, dunia militer iya. itu ya. Apalagi kayak sekarang istri saya kan istrinya Dandim. Di bawahnya itu kan ada istrinya Kasdim, istrinya Pabung, istrinya Dan Ramil, dan juga istrinya anggota. Dan organisasi Persit ini juga menaungi itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang terprogram juga. Misalnya tiap bulan harus ada kegiatan rapat anggota Persit di cabang Kodim Probolinggo misalnya. Itu ada juga tiap bulan ada. Kemudian juga ada olahraga bersama. Dan ini dalam rangka untuk mendukung tugas pokok suami. Oke, Nah, artinya bekal itu sudah disiapkan sebelum dilaksanakan akad nikah dan Iya. menjadi istri sah gitu ya. Iya, Dan ya? betul. Makanya kalau dibilang memang rumit menjadi istri prajurit, tetapi setelah menjadi juga dia akan saya yakin semua Persit atau semua istri prajurit juga akan merasakan bahwa banyak faedah manfaat menjadi istri prajurit, karena di situ juga ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada kegiatan misalnya ini pemberian istilahnya mungkin pembelajaran tentang pengenalan misalnya penyakit yang kaitannya dengan mungkin kehamilan atau mungkin dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan Hal yang berbau edukasi lah ya, Dan, iya, ya. banyak kok halnya, bahkan sampai dengan diajari bagaimana cara memasak, bagaimana cara merias diri, itu ada kok. Nah, disitulah makanya saya bilang Persit itu juga sangat mendukung. Karena apa? Karena kalau di era damai kayak gini ya, kayak di Kodim itu kan mungkin kegiatannya mungkin prajuritnya kan yang penting dia melaksanakan kegiatan di wilayah. Tetapi kalau misalnya satuan-satuan tempur, misalnya di batalion, itu kan dia juga setiap berapa tahun sekali dia harus penugasan ke daerah perbatasan. Otomatis dia akan ditinggal oleh suaminya. Nah, tinggal istri dan anak di Rumah. atau di Itu asrama. di rumah asrama ya, Dan? Ya, itu kan memang Tapi harus enaknya katanya di situ saling melindungi, Iya. saling saling guyup kontrol lah, juga. saling guyup. Iya, Nah, memang betul. itulah. Jadi jiwa Korsa itu bukan milik prajurit, tetapi juga milik keluarga prajurit, gitu, Iya. termasuk istri dan anak-anaknya. Iya, dan mereka keluar masuk juga nggak gampang, Nggak gampang, juga ya, Dan. iya. Apalagi kalau udah ditinggal tugas Iya. sampai keluar wilayah gitu Iya, ya, Dan ya. Nah, itu memang Oke. kita ajari itu. Jadi mental memang harus Oh iya, terus kalau tadi bisa dikatakan gimana sih, Dan, cara menjalin komunikasi dengan keluarga ya? Iya. Apalagi kalau tadi sempat dikatakan lebih banyak LDR-an juga Bapak nih ya. Iya. Nah, kalau udah LDR nih gimana ya? Mau nggak mau namanya, apalagi yang baru-baru nikah gitu ya, Iya, Dan ya. iya. Apalagi yang punya calon-calon seorang tentara. Nah, Iya. untuk bisa menjadi seorang istri tentara. Nah, ini kan LDR-nya juga nggak gampang. Iya. Ada juga yang memang masih belum boleh komunikasi, misalnya untuk wilayah-wilayah tertentu. Iya.
Boleh. Jadi memang apa ya? Mungkin saya ceritakan saya aja Mbak ya. Jadi saya sebelum Dandim ini saya berdinas di Satuan Intelijen di Jakarta. Dan wilayah saya bukan hanya di satu provinsi, tapi ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu juga sebelum saya apa namanya jadi Dandim ini, itu saya ke beberapa negara di luar negeri, itu juga tidak terhitung minggu tapi juga berbulan-bulan, otomatis kan jauhan. Iya. Kemudian sebelumnya juga pernah saya di Aceh misalnya 1 tahun, itu hanya pulang sekali. Sekali selama Selama dinas 1 tahun, iya. Oh. Pada saat jadi hitungnya kan 1 tahun kita di Aceh, tapi bulan pertama berangkat, bulan 6 pulang, Iya. 2 minggu, habis itu berangkat lagi, nanti bulan 12 pulang lagi, selesai. Oh, gitu Jadi ya, Dan, ya. nyaris 1 tahun itu 2 kali pulang lah gitu. 2 kali ketemu 2 kali maksudnya, Dan, ketemu, ya? ya 2 kali ketemu ya. Memang Oh, 1 kali ketemu 1 minggu lah. Gitu. Oh iya, agak lama lah Tetapi ya. kan itu juga apa ya? Kalau saya sampaikan bahwa itu bagaimana cara kita menjaga hubungan saja. Apalagi sekarang sudah ada Alat teknologi, komunikasi, ada ya. video call, ya kan? Kemudian juga kita bisa vicon secara Zoom mungkin. Sampai saya kadang gini Mbak. Terakhir kemarin waktu saya mohon maaf ya, saya pernah kemarin sebelum sini saya di Serbia di Eropa Timur karena ada diplomasi di sana selama 2 minggu. Ulangi 2 bulan, 2 bulan setengah. Itu saya di sana ya tiap hari itu begitu saya udah selesai kegiatan saya masuk kamar, saya buka laptop, saya Zoom. Oh, Walaupun gitu di sana saya sore di rumah itu jam 1 pagi, istri saya telepon. ya. Akhirnya dia udah janjian duluan nggak, Dan, kalau udah gitu? janjian. Oh, oke. Ya sampai saya telika sambil video call, dia tidur sambil dengerin saya. Emang bisa setrika, Dan? Ada dong, bisa. Di hotel kan bisa, kita bawa setrika kecil itu Mbak. Iya, emang tentara itu emang mandiri banget gitu ya, Dan, ya. Mulai dari awal udah harus mandiri gitu Iya. ya. Ya gimana Mbak, kita terbiasa. Saya aja kadang jadi saya kan terbiasa dengan baju yang rapi Mbak. Ya kan, jadi seragamnya TNI itu kan rapi dan dia mempunyai garis-garis tertentu. Iya. Seperti garis Katanya di sini. ada teknik juga nyetrikanya ya, Dan? Iya, ada tekniknya juga. Kadang itu kalau saya serahkan ke istri saya atau mungkin yang di rumah itu, yang membantu di rumah itu, kadang tidak sesuai keinginan saya. Jadi garis itu harus lurus, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya saya minta atau mungkin istri saya yang ini kadang-kadang masih ada double lah, itu saya nggak nyaman karena udah terbiasa dulu dari sejak taruna. Akhirnya disetrika sendiri, Dan? Setrika Ya sendiri. ampun, Jadi luar biasa. lali ya, makanya kalau lihat saya wah masih Ya. kayak Saya taruna khawatir dulu. nanti kalau lihat, oh ini kok rapi banget, jangan-jangan setrika sendiri. Enggak selalu sih, cuma Iya. kadang-kadang aja. Oke, cuman itu kadang-kadang jadi kangen kayak Iya. pas lagi ini Iya. kangen ini Iya. ya, Dan, ya. Iya. Tidak merupakan aktivitas yang memberatkan, enggak Iya. lagi ya, Dan. Ya bayangkan saja saya berarti sudah 6 tahun, 3 tahun di SMA juga udah diajari seperti itu. Kemudian di Akabri 3 tahun juga diajari seperti itu. Jadi udah apa ya, sudah kalau melihat hal semacam itu, garis baju yang tidak lurus atau double itu udah rasanya nggak enak dipakai, Pak. Iya, udah Makanya mendarah harus daging faktor kali dulu. ya. Kita ini baru setrika sendiri baru Termasuk dipakai. lipatannya itu juga ada tekniknya Iya, juga ya, Dan. Dan itu kadang-kadang- istri pasti bisa ya, karena kayaknya Sekarang diajarin udah bisa. dulu ya. Iya, tak ajari sampai ukurannya sekian itu ada, Mbak. Oh, iya. Jadi kayak sekarang di sini rumah dinas itu kan dia lemarinya kan kecil. Jadi kalau misalnya mungkin lipatannya terlalu besar itu kan nanti pasti Nggak bayi cukup. nggak cukup. Nah, Oh. makanya harus membuat Ya dua ampun. ini. Nah, Sampai supaya gitu rapi. ya, Dan? Iya. Luar biasa. Jadi emang banyak sekali pelajaran dari Iya. menjadi istri seorang prajurit ini ya. Dan termasuk ini turun ke anak saya. Anak saya yang pertama kelas 2 SMP, yang nomor 2 itu kelas 5 SD. Mereka udah bisa. Jadi udah bisa nyelika, ngelipet itu mereka udah punya ukuran-ukuran. Ya ampun, sampai ukuran-ukurannya udah paham Iya. ya. Baik, Bapak, kalau tadi kan ini udah resmi nih ya, kayaknya udah menjadi seorang tentara, terus sudah menjadi istri sah karena udah melewati masa-masa itu, LDRan juga Iya. tetap nyaman, Iya. tergantung, artinya sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing juga cara untuk Betul, Mbak. menyampaikan rasa kangen itu ya, Bahkan Dan, ya. mungkin perlu saya sampaikan juga, Mbak. Jadi saya jadi Dandim 0820 Probolinggo itu merupakan berkah tersendiri. Karena apa? Disinilah saya bisa melihat dan ngajari anak saya belajar malam. Artinya apa? Sebelumnya dari anak saya lahir sampai sekarang umur 13 tahun itu baru kali ini saya bisa bersama-sama, baru kali ini saya bisa mengajari mereka belajar malam. Iya, itu bikin Kesimpulannya ini berarti juga ya, kemarin-kemarin Dan. belum bisa. Ini kesempatan, makanya berkah saya bilang di sini. Iya, jadi bikin
Pasti ibunya bahagia banget nih Dan ya. Aduh, ini anaknya sekarang sudah bisa deket sama papanya Ya gitu ya. alhamdulillah sekarang anak saya Kebetulan misalnya cewek-cewek ya Dan? cewek-cewek ya. Heeh. Alhamdulillah sekarang begitu saya ajak duduk di sebelah saya mau. Hmm. Dulu nggak mau Mbak. Sampai kelas 1 SMP itu nggak mau. Kenapa? Kayak nggak kenal gitu Ya toh Dan? karena sering saya tinggal. Oh, jangan ini papa saya apa bukan sih gitu. Oh, kalau cerita Mbak, ternyata benar dulu kata orang kalau sering ditinggal itu anak tuh manggilnya Om. Oh gitu. Dulu anak saya tuh gitu. Umur 2 tahun, 3 tahun lah. Itu ke saya nggak mau Pas bapak pulang nih. nggak mau manggil saya papa, manggilnya Om. Karena dia terbiasa manggil orang yang jauh atau orang yang belum dia kenal atau orang yang bukan dalam keluarga itu Om. Makanya saya dianggap mungkin orang yang di luar keluarga Heeh. dipanggil Om. Aduh, ya apa gitu rasanya Dan? Wah, hati ini berkecamuk kapan waduh. Aduh, om, Iya. om aku di papamu Iya. gitu ya Dan. Sampai wah gimana caranya tak beliin apa saja yang diinginkan tapi ya ternyata tidak kedekatan itu tidak selalu dengan materi Iya, iya. tapi dengan kedekatan dengan kebersamaan. Dan sekarang kadang-kadang saya makan kadang-kadang anak saya suruh nyobain makanan saya mau, wah itu rasanya baru kali itu. Bahagia banget. Iya, jadi gitu kalau ya, saya lihat teman sesederhana itu misalnya ya. teman dia sama anaknya makan di mana gitu mereka suap-suapan itu saya pengen. Karena anak saya itu saya suap nggak mau gitu. Bapak ini ternyata sosok yang romantis ya. Padahal kita lihat kalau lagi pakai baju dinas nih, aduh sangar gitu ya. Tapi ternyata nggak sampai seperti itu ya, sampai apa? Dan- bahagia ketika sama anak-anak gitu ya. Dan mungkin yang Mbak apa ya mungkin apa ya, jadi sampai dengan saat ini kadang-kadang saya apa ya kok kayak seperti ini gitu. Jadi kadang malam itu kalau misalnya anak saya mungkin lagi panas atau apa kan nggak mau saya pegang. Jadi malam itu saya bangun jam 2 mungkin habis sholat malam itu saya datang ke tempat tidurnya dia, kemudian saya cek ini apa namanya telapak kaki, baru saya ambil minyak, baru saya oleskan minyak itu di situ. Ya ampun, Iya. seperti itu ya Dan. Iya rasanya karena apa kalau saya mungkin saya masuk ke tempat tidur kemudian ngeloni anak saya itu dia tahu langsung ini kan kasihan Iya ya Dan. dia bangun-bangun lihat saya langsung dia ini kan kaget dia saya nggak mau makanya hanya selimutnya saya ungkap kemudian saya lihat telapak kaki itu baru kasih minyak angin minyak tawon kadang minyak kayu putih gitu tapi rasanya udah sampai segitu Mbak. Tapi nggak apa. Bapak ini ya luar biasa. Nah, itu tadi sekelumit cerita tentang bagaimana sih cara memperlakukan cinta keluarga Iya. yang seperti itu ya. Dan, nah, pengalaman menarik apa nih Pak selama Bapak bertugas atau ada sesuatu yang terkesan hingga saat ini? Kalau pengalaman mereka terkesan ya ini mungkin agak banyak juga nih Mbak. Yang pertama pas di Papua pasti itu karena saya masih muda masih bujangan langsung ditempatkan di tempat yang kalau orang bilang itu jin aja nggak mau buang anak di sana saking terpencilnya Saking nggak jauhnya ada iya nggak ada tuh apa istilahnya apalagi sekarang game dan sebagainya nggak ada di sana tuh ya. Waktu itu saya daramil di daerah lereng Gunung Jawijaya di distrik Kelila. Itu di situ nggak ada warung Mbak, nggak ada warung, kemudian ya tiap hari jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Karena kalau siang ini kan aman, orang mau berbuat ya kayak sekarang tuh nembak-nembak kan nggak ada. Tapi kalau malam itu suara tembakan segala macam itu terbiasa kayak mercon loh Mbak. Jadi kalau malam kita nggak tidur, kalau siang baru udah Nggak istirahat. kaget ya Dan? Pertama kali berdinas langsung denger-denger kayak gitu, udah nggak kaget? Ya dulu pertama ya agak kaget juga kan kita dari Magelang kemudian ke Jakarta daerah-daerah Bandung ya Jakarta daerah-daerah aman kemudian langsung kita ke sana dan tempatnya memang ya tahu sendiri Mbak Wamena itu tempat-tempat yang kemarin dikabarkan ada yang ditembak dan sebagainya itu dulu 2003 saya udah di sana dan saya baur dengan masyarakat Artinya Dan memang daerah konflik di sana daerah dulu ya konflik Dan? tapi ya ini satu yang mungkin apa ya ajaran orang tua kita dulu jadi dimanapun tempat kita berada kita harus apa istilahnya di mana bumi itu dipijak di situ langit dijinjing itu benar itu dan saya di sana saya buktikan bahwa dengan sekarang KKB UPM itu saya biasa itu sama-sama di pasar mereka bawa senjata saya bawa pistol tapi kita nggak tembak-tembakan bahkan saya nawari rokok dia mau kadang-kadang dia bawa pinang buah pinang tawarkan ke saya Bapak Pak Dandaramil ini pinang Iya. ayo kita makan bersama itu dia bawa senapan itu Iya. senapan M16 dan ada jeren dan sebagainya. Jadi terbiasa juga akhirnya beradaptasi ya Iya, Dan? ya mungkin Cuman ya tetap ada perasaan gimana ya? Tetap waspada saya gitu ya? iya tetap ini Mbak tetap artinya tetap kita waspada yang penting waktu itu saya waktu berdinas di Papua juga saya udah minta doa orang tua keluarga yang lain
supaya nanti saya di sana juga lancar gitu sampai selesai bisa kembali selamat. Dan saya masih ingat welingnya atau pesannya bapak saya, pokoknya di sana itu ya namanya kamu orang di daerah orang ya kamu harus menghargai orang sana. Itu yang saya ini kan, makanya alhamdulillah saya 1,5 tahun di sana sering bersinggungan dengan kelompok-kelompok bersenjata, tapi alhamdulillah tidak ada mereka yang membenci saya, apalagi mungkin sampai mencelakai saya, tidak ada. Oke, dan kalau sudah seperti itu kan pasti keluarga sempat deg-degan juga ya Dan ya. Tadi tapi pasti seorang ibu, seorang Iya, istri, iya, iya itu pasti selalu lebih intens kayaknya mendoakan bapak nih ya. iya. Dan apa nih pertama kali yang mereka rasakan dan begitu ditinggal dinas di sini ya, biasanya kan juga Oh, rata-rata saya sampai nangis-nangis gitu nggak Dan kayak di film-film tuh? ya nangis pak. Oh, Loh, tetap ya. saya kalau waktu kemarin di Bais, sebelum di sini kan sudah 13 tahun. Jadi pada saat di Bais itu kan tugasnya kan bukan tugas dengan pasukan banyak, satu batalion satu kompi, enggak. Kita tugasnya itu per tim. Tim itu paling banter 12 orang. 12 orang ke Wamena. Dan kita undercover di sana. Nah, kalau kita nggak bisa buat diri ya sudah. Mungkin kita sudah Tinggal nama gitu. ya itu mbak. Makanya selalu yang saya sampaikan juga kepada teman-teman, kepada anak buah saya, jaga hubungan, bina hubungan, sebarkan kebaikan itu kepada siapa saja. Niscaya nanti itu tadi pasti, kalau bahasa ya Gusti Allah itu mboten sare, pasti dia akan tahu kebaikan kita akan dibalas dengan cara yang mungkin kita tidak perkirakan sebelumnya. Nah itu makanya termasuk kita di daerah orang, walaupun di situ tuh bahaya ya, yang jelas keluarga di rumah mungkin mendoakan, kita di sana membina hubungan yang baik, insya Allah lancar. Iya, artinya Bapak juga nggak neko-neko, nggak aneh-aneh Iya. di daerah orang gitu ya. Dan Iya. ya, pokoknya fokusnya adalah aku lagi dinas tugas Iya. gitu ya Dan. Dinas wallahu alam, ikhlas ya, ikhlas, kemudian intinya saya ke sana harus bisa menyebarkan kebaikan, itu saja. Kalau saya gitu mbak, makanya sana pun juga sering saya di Papua waktu itu 2003 sampai 2004 atau 2005 bahkan 2000, karena saya ada Ramil itu sampai 2004, setelah itu saya diwawahi jadi PS Pasiter. Itu sampai pertengahan 2005 baru saya ke Makassar. Nah, makanya lama berhubungan dengan masyarakat sana, intinya itu kok. Dan dulu 2003 sampai 2005 daerah Jaya itu masih Rawan gitu. ya daerah hitam. Artinya di situ kalau benar-benar kita tidak bisa menjaga diri ya malam-malam tiba-tiba ada orang ambil kita gitu. Tapi enggak kok, ternyata dengan ilmu tadi, komunikasi sosial tadi memang benar. Senjata yang paling ampuh itu adalah komunikasi sosial. Artinya bagaimana kita baik-baik dengan orang, bagaimana kita membina hubungan dengan orang, itu adalah senjata yang paling baik. Dan saya yakin atau saya percaya di daerah di daerah yang mungkin kondusif atau nyaman seperti di Probolinggo, komunikasi sosial itu adalah salah satu cara yang paling baik, paling. Artinya Bapak memakai kalimat itu sebagai kunci dalam bekerja ya Pak ya. Iya. Dan sekarang mau dimanapun ya udah itu poinnya. Kalau saya buktikan 1 tahun saya di sini kan begitu mbak. Iya, 1 tahun cepet-cepet di sini, dikenal iya. orang udah banyak gitu Nah ya. alhamdulillah kan saya juga baru di sini 1 bulan, kemudian sudah keliling ya kan. Kemudian saya setiap keliling di sini kan juga gitu, saya minta kepada Daramil, saya datang ke Koramil, saya minta Pak Camat dan Kapolsek ada. Itu adalah salah satu cara saya untuk cepat mengenal dan juga menyebarkan kebaikan, bahwa Pak Dandim ini tidak memilah-milah, tapi dia dan Ramil, Kapolsek, Pak Camat itu juga bagian dari yang saya kunjungi. Karena mereka kan di Diajak wilayah kan bekerja juga sama gitu ya, bersama-sama, Dan, ya. tripika mereka, ya kan. Jadi kalau misalnya pertanyaan saya kepada Daramil nggak bisa dijawab, harapan saya Pak Kapolsek bisa membantu jawab, Pak Camat juga bisa membantu jawab. Dan itu ternyata 1 bulan selesai, dan penilaian masyarakat, penilaian Daramil, Kapolsek, Camat, dan itu sangat ini sekali. Iya, apalagi wilayah Bapak emang luas banget nih ya. kayak Probolinggo lagu ini saya kota kan, dan dari kabupaten. ujung tengah sampai Python. Oh iya, lagu yang kedua tuh ya. Iya, sebelum kita ngomongin tentang lagu nih, ternyata saya dengar Bapak ini juga hobi banget menulis. Ya. Jadi pernah ikut berkontribusi dalam membuat sebuah buku. Ya. Malah sekarang pengen nyetak buku sendiri nih ya. Jadi emang hobi menulis ini sudah dari zaman dulu apa sejak jadi tentara nih Nan? kalau hobi menulis sebenarnya enggak dari dulu sih mbak. Jadi waktu itu sebenarnya kebetulan waktu saya setelah sesko sekolah staf dan komando angkatan darat, itu saya kembali ke Bais. Nah di Bais itu saya dekat dengan, atau saya banyak mengajar di tempat ajarannya atau tempat pusdiknya Bais, di Satinduk Bais TNI namanya. Nah pada saat itu Satinduk Bais TNI kan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
STIN namanya. Nah, di situ ada wakil kepala sekolah namanya Brigjen Barito Mulyaratmono. Itu sering diskusi dengan saya. Nah, akhirnya kita sepakat waktu tahun 2017 itu kan sedang marak-maraknya berita hoax. Belum ada buku yang membahas tentang itu. Apalagi hoax ini kan ada kaitannya juga dengan intelijen. Iya. Makanya Pak Barito ngajak saya untuk nulis buku. Nah, akhirnya kira-kira 6 bulan lah kita membuat buku itu dengan Pak Barito nyiapkan contoh-contoh persoalan kayak stasiun istilahnya berita-berita yang kan waktu itu kan marak vipanews.com yang kayak berita-berita online berita-berita online kan marak itu Mbak. Nah, itu beliau kan dari kepolisian kan punya data-data mana berita-berita online atau mungkin ada yang istilahnya organisasi-organisasi yang dia memang masif memberitakan sesuatu yang tidak benar, hoax itu. Nah, jadi kayak faktor kesengajaan juga ya Dan ya? Iya, faktor kesengajaan juga itu. Akhirnya terus dikaitkan juga dengan teori intelijen yang saya punya. Akhirnya kita menulis buku. Nah, makanya tahun 2018 akhirnya terbitlah buku dengan judul Mengungkap Kebohongan Dunia Maya. Itu hasil karya saya dengan Pak Barito. Nah, tahun 2018 dari Gramedia dan waktu itu sempat menjadi bestseller seluruh Gramedia yang ada di Indonesia. Iya, jadi Bapak akhirnya ketagihan juga ya Dan? Ya, akhirnya tahun 2019 karena saya itu pengajar intelijen strategis di BAIS. Jadi BAIS itu dia menyiapkan personil atas pertahanan yang dia nanti akan bertugas di negara akreditasi. Negara akreditasi ada negara yang ada kaitannya dengan kerjasama hubungan dengan Indonesia. Gitu ya. Itu makanya begitu saya di sana saya jelaskan dengan ini saya karena bidang saya di sana di intelijen strategis itu bukan hanya pertahanan saja Mbak, tapi juga ada politik, ekonomi, sosial budaya, kemudian ilmu pengetahuan teknologi, transportasi dan komunikasi. Nah, sehingga saya menulis buku saya yang kedua itu dengan judul, ini saya bongkar nih sebelum saya belum saya rilis nih, Intelijen Politik dan Globalisasi. Oke, artinya ada proses Yunan ya? Ya. Mungkin Mbak saya ngopi dulu ya. Oh iya, karena Bapak juga emang suka ngopi nih ya. Kalau gitu saya juga mau. Monggo silakan Mbak, nggih. Iya. Ya, ini Mbak, ini juga nggak tahu nih, keren sekali juga nih. Apa namanya ruang transinya Kodim, mungkin nanti kapan-kapan teman-teman kalau misalnya mau podcast di Kodim boleh. Oh gitu ya. Saya siapkan ini tempatnya. Ini emang sengaja ada ya berarti Dan ya? Kenapa? Ini berarti sengaja ada nih properti-properti yang di Iya. sini kan biasanya kalau ada anak-anak kunjungan edukasi ke Kodim bisa ditunjukin nih. Iya. Jadi biasanya tuh Mbak, teman-teman saya yang di lapangan, mulai dari Pak PJ Wali Kota, Pak PJ Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari kalau ke sini fotonya di sini. Oh gitu ya. Termasuk ini yang mungkin tol, PLTU, KTI, terus kemudian yang dari Jasa Raja, termasuk teman-teman lah, termasuk wartawan. Kan Mbak Yuli juga pernah juga foto di sini kalau salah. Teman-teman wartawan. Biasanya senang kalau fotonya karena ini backgroundnya mungkin Mbak ini juga, waduh ternyata saya baru nyadar bikin juga seger ternyata gitu keren ya? juga ya. Baik. Ya. Pak Dandim balik lagi nih ya. Ya. Bapak itu memang dari awal menjabat di Probolinggo sebagai Dandim 0820 sampai dengan saat ini masih dikenal sebagai sosok yang suka bercanda, kemudian humoris, murah senyum. Sebenarnya apa sih image yang ingin Bapak tonjolkan di sini sehingga apa karena memang supaya pengen dekat dengan masyarakat dengan kata kunci itu tadi? Ya. Komunikasi Awalnya itu sosial, Mbak. ya? Jadi Dandim Komandan Kodim itu yang pertama ini saya sangat ingat sekali pesan dari Pak Kepala Staf Angkatan Darat dulu Pak Jenderal Dudung waktu saya berangkat ke sini. Saya waktu itu teman-teman saya yang mau berangkat ke daerah untuk jadi Dandim ini dikumpulkan oleh Pak Jenderal Dudung. Kemudian ada 3 hal yang dia pesankan kepada kami. Yang pertama tugas kamu nanti di wilayah itu yang pertama adalah mensukseskan program pemerintah. Oke. Yang kedua adalah mencari solusi masyarakat dan berusaha untuk mencarikan solusi. Carilah kesulitan-kesulitan rakyat dan berusahalah untuk mencarikan solusi. Dan yang ketiga adalah buatlah kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu sangat terngiang atau selalu terngiang-ngiang di benak saya itu, Mbak. Jadi 3 poin ini ya Dan yang kadang-kadang bikin Bapak bikin event agak nyeleneh gitu ya. 3 poin ini yang membuat sekarang kalau misalnya saya terlalu militeristik, terlalu mungkin dengan gaya militer itu saya pikir nggak akan bisa Mbak. Udah nggak musim juga kayaknya. Udah nggak musim juga dan mungkin ini yang tepat karena memang jiwa saya seperti ini Mbak. Jiwa saya memang suka humor, cekikian ya kan, terus kemudian juga kadang saya juga seneng itu misalnya di angkringan itu seneng juga.
ketemu dengan, karena saya pikir begini, dengan kita humble, dengan kita mungkin dekat dengan siapapun itu, saya nanti akan mendapatkan lebih banyak informasi-informasi yang akan mendukung tugas pokok saya. Gitu loh. Oke. Misalnya nih, Iya. Secara nggak langsung seperti itu ya, misalnya Dan? contoh nih, analogi atau contohnya nih, saya kebetulan kan di Surabaya dulu itu kan ada apa namanya, angkringan ya kan. Angkringan saya di situ sering ini, di situ ngopi, kemudian bakar. Mereka tahu nggak kalau Nggak tahu jenengan kayaknya. komandan Kodim? Terus akhirnya saya tanya, loh Mas, kalau kalau di sini tuh angkringannya kok begini aja, nggak ada nasi bakar tuh. Ini Pak, kalau nasi bakar tuh jarang laku, jadi kita hanya ini, yang penting ada kopi, kemudian ada bakaran ini aja gitu. Oh saya tahu kan. Nah, terus kemudian, no, kalau di sini bukannya gelap gini, ya itu Pak, sebenarnya kemarin kita juga udah meminta supaya mungkin lampu-lampu ini mungkin agak terang lah supaya kita juga ini. Nah itu salah satu apa ya, poin yang saya dapatkan, makanya saya sampaikan juga kepada saat itu Wali Kota Habib, Mbok di sana itu diginikan di ini, betul juga ya. Akhirnya diterangin lampunya. Nah artinya apa, dari situlah inspirasi itu justru malah muncul gitu Mbak. Ini mungkin dianggap apa ya, mungkin nggak biasa, tapi menurut saya biasa, dan di sini saya lebih mudah untuk Menyerap mendalami, aspirasi menyerap ya, Dan? aspirasi yang ada di masyarakat. Karena apa, kalau kita tanya, mungkin ya kita tanya secara formal misalnya, Iya. tanya ke Pak Camat, tanya ke Danramil, tanya ke Kapolsek, atau mungkin tanya ke Babinsa, tanya Pak Desa, mungkin jawabannya ya jawaban-jawaban yang Normatif gitu ya, Dan? normatif. Iya. Nah, Kalau ini real iya, ngobrol langsung dengan yang termasuk bersangkutan saya ya, Dan? tiba-tiba masuk ke sawah gitu ya. Misalnya saya ke Dringu, ada sawah sana yang ini, saya tanya, dan saya biasa Mbak, nggak pakai baju dinas. Saya biasanya karena pakai celana Turun juga gitu celana ya, Dan? panjang, pakai sendal. Sepatu boot, enggak? Iya, yang penting saya ke sana plat nomor mobil dinas saya diganti dengan plat biasa. Oh Saya turun. gitu, jadi nggak tahu kalau Pak Dandim nih yang Iya nggak keliling ya? tahu ya kan. Ya, tapi paling ujung-ujungnya tapi, juga tahu. Tapi kalau sekarang udah tahu Mbak. Itu pun dari awal-awal kali ya, Iya. Dan. Kalau sekarang kan udah banyak yang sekarang udah hafal. ibu-ibu, ini minta foto loh. Loh Bapak kan Pak Dandim yang nyanyi itu kan. Baik. Nah, artinya gini, Dan, yang pasti semuanya masih selaras dengan tugas Bapak untuk Iya. mendukung tugas Bapak sebagai seorang Iya. anggota TNI Iya. ya, Dan ya. Baik, balik lagi nih Sobat Suaka, bedanya apa sih, Dan? Kalau Bapak dulu kan nggak pegang tongkat komando. Nah, sekarang kan udah pegang tongkat komando, pasti tanggung jawabnya juga lebih besar nih. Iya. Gimana itu Iya. Bapak ininya? Anggota saya menyikapinya. itu, jumlah anggota Kodim ini ada 624 orang. Dan itu masuk ke koramil-koramil yang seluruh kecamatan yang ada di kota maupun kabupaten Probolinggo itu semua ada. Nah, kemudian kalau dulu saya tidak megang tongkat komando, itu berarti saya menjadi pelaksana. Oke. Saya melaksanakan kebijakan keputusan dari atasan saya. Nah, sekarang begitu saya membawa tongkat komando, berarti saya yang membuat keputusan, membuat kebijakan. Nah, itu tadi Mbak, dengan gaya-gaya saya, dengan cara saya pun tidak ingin keputusan kebijaksanaan saya tidak benar. Saya tidak mau ada yang salah di situ. Makanya saya selalu dalam mengambil kebijakan keputusan itu saya selalu libatkan staf saya. Gitu Mbak. Kemudian juga yang kaitan dengan masyarakat, selalu saya juga konsul dengan Forkopimda. Bupati, Wali Kota, Kapolres, Kajari, Ketua PN. Termasuk kegiatan-kegiatan yang ya seperti sekarang, kemarin kita lihat ada pengamanan Pilpres, kemudian pemilihan legislatif, kemudian ke depan juga ada pemilu ya, pilkada. Nah, itu juga ada peran saya di situ. Termasuk bagaimana supaya menjaga Probolinggo kota dan kabupatennya tetap kondusif. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kecil yang ini bisa memicu terjadinya mungkin konflik horizontal antar masyarakat, antar kelompok yang di Probolinggo, saya tahu duluan, baru indikasi, tapi saya sudah harus bergerak. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat tidak menjadi korban. Oke. Ya, kelompok yang berseteru tapi masyarakat menjadi korban, saya tidak mau. Nah, itu bedanya. Baik. Nah, Sobat Suaka juga sebenarnya penasaran nih, Dan. Ya. Karena Bapak kan suka nyanyi, suka nyiptain lagu. Ya. Awalnya gimana sih itu, Dan? Hobi emang nyanyi beneran, Dan? Kalau nyanyi hobi, tapi kalau nyipta lagu dulu sebelum di sini pernah, ya kan? Pernah. Kemudian masif itu pada saat saya diminta oleh Habib Hadi, wali kota waktu itu, untuk membuat kegiatan gini ceritanya. Waktu itu kami sedang di luar kota, ada di jalan dengan beliau mau ke Surabaya. Itu beliau nanya ke saya, Pak Dandim, ini nanti kan udah mau hari jadi nih. Kalau dulu kalau nggak salah semi pro, ya seminggu di Probolinggo. Nah, ini nanti dalam rangka hari jadi, gimana? Ada usulan nggak? Kalau kemarin berapa, Habib? Tahun lalu? Kemarin seminggu berarti 7 hari
6 hari 5 hari Beb. Ya itulah, tapi agak apa ya, agak lengang gitu, artinya tidak terisi karena terlalu lama toh. Ya udah gini aja 10 hari. Wah, kok nggak terlalu lama itu, udah 10 hari tapi nanti kegiatannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Misalnya nih kita lombakan nih antar kelurahan, antar RT, RW, kemudian juga nanti saya punya kegiatan. Saya akan bikin festival band pelajar di Kota Probolinggo. Boleh nggak? Ya boleh. Nah, sekarang gini Bib, ada nggak kira-kira yang membuat masyarakat itu atau masyarakat Kota Probolinggo itu terkesan dan ini belum ada? Apa ya misalnya? Mungkin lagu atau mungkin kita buat ketoprak atau apa yang kira-kira belum. Kalau ketoprak dulu pernah, kalau lagu belum. Udah tak buatin lagu, mau nggak? Ya boleh, bisa tuh, insya Allah bisa. Nah, Jadi refleks aja refleks sebenarnya aja udah. ya. Nah, Oh, terus kira-kira ini aja, terus kira-kira syairnya yang bagaimana yang Habib inginkan atau Pak Wali yang mau yang bagaimana? Udah terserah Pak Dandim ya, yang penting berkaitan dengan Kota Probolinggo. Wah, aku mikir hebat, handal, kerja keras, bukti nyata itu kan itu udah ada di dalam benak saya. Iya. Nah, terakhir kira-kira pakai genre apa? Apakah pop, apakah dangdut, apa ini? Nah, waktu itu sedang boomingnya lagu Ikan Dalam Kolam. Nah, akhirnya saya ikan dalam kolam itu loh. Oh, itu gambus. Ya udah gambus saja. Nah, di situ Mbak. Baru setelah kita kembali selang 2 hari kemudian saya mulai nulis-nulis. Nulis-nulis, saya ini kan buat yang bagus. Kemudian nah kebetulan saya ya adalah sedikit teman-teman ya yang bantu saya karena kan nggak mungkin saya bisa. Iya, betul. Nah, akhirnya saya minta nada ini tak coba. Saya sendiri nyoba Mbak. Saya naik turunnya seperti ini, saya nyanyikan sendiri. Akhirnya dapatlah itu lagu Hadi Pro. Kemudian saya nyanyikan dulu, saya tawarkan kepada Habib setuju. Sudah, akhirnya terus saya buat rekaman saya sendiri dulu, baru saya perdengarkan kepada Forkopimda. Forkopimda tak ajak nyanyi. Wah, awalnya mereka nolak semua. Loh, iya toh sampean nih katanya mau majukan Kota Probolinggo. Ayo sama saya. Wes aku sing kabeh aku lah gitu kan. Akhirnya dalam waktu yang sudah saya tentukan kita rekaman di Padahal tuh singkat Rujak. banget kayaknya udah. Iya, itu semua pada ini semua ya kita rekam. Makanya itu kan di klip itu kan masih banyak nada-nadanya naik turun enggak apa-apa. Yang penting nanti saya tutupi dengan klip, ya kan? Akhirnya jadilah kita rekaman. Rekaman pun juga tidak ngumpul semua, Mbak. Waktu itu cuma ada saya sama Bu Sekda. Akhirnya Pak Kajari nyusul, Pak Kapolres nyusul, terakhir Habib nyusul. Nah, baru setelah itu kita bikin klipnya. Nah, akhirnya klip kita Forkopimda ditambah dengan UPD kota, jadilah itu. Oke. Dan begitu saya nyanyikan ternyata viral kemana-mana. Kemudian saya bikin lomba antar koramil untuk menyanyikan itu. Wah, viral. Terus kemudian juga di dinas-dinas perhubungan, kemudian juga ini mereka juga setiap pagi kalau nggak salah distelkan itu. Wah, akhirnya jadi familiar lah semua. Itu yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua juga udah tayang juga nih kayak Nah, rencana. yang kedua ini juga lucu. Jadi waktu itu Pak Bupati, Pak Sekda itu datang ke depan sini. Ngobrol-ngobrol, terakhir sebelum selesai obrolan itu, Pak Dandim, mosok aku tatok sing digaweke, kita buatin juga dong. Waduh, ya wis lah. Itu kalau nggak salah akhir 2023. Terus mau jenengan apa iki? Genrenya apa? Karo kota kan gambusnya apa? Ya pokoknya sing asik lah. Bisa untuk goyang segala macam. Aku ingat waktu itu juga lagi ngetrennya Denny Caknan. Udahlah koplo ya kayak Denny Caknan ya. Wis pokoknya saya manut pada Dandim lah. Nah, itu bulan Desember itu. Nah, kemarin selesaikan bulan April awal April. Karena kan juga banyak Butuh kegiatan proses untuk ini ya. itu. Makanya kemarin langsung saya Tapi rekaman. artinya jadi itu masih sempet Yonan untuk bikin menciptakan kreasi lagu, terus kemudian tiba-tiba terbersit event-event yang agak unik dan menarik, Ya, jadi ya. terkesan nyeleneh Ya. juga kayak boxing on the street, tinju di tengah jalan, tuh. lari malam. Ya, Lari itu malam rekor inspirasi itu. dari mana sih, Nan? Kalau inspirasi sebenarnya ya gimana ya? Jadi saya banyak diskusi dengan ketua KONI. Kemudian juga diskusi dengan teman-teman yang lain. Kira-kira apa yang ini? Kayak kontes anggur Probolinggo. Sebelumnya belum pernah kontes anggur. Ada sih di daerah Jawa Barat kalau saya di IPB itu ada Institut Pertanian Bogor. Yang lain belum ada. Nah, karena di sini saya lihat ada ikonnya Probolinggo itu anggur dan mangga, ya kan? Yang belum naik itu adalah anggur. Makanya saya berusaha untuk menaikkan ikon itu, tapi didahului dengan kontes anggur. Ternyata banyak, bahkan waktu itu ada yang dari Bintaro dan dari Bekasi datang ke sini, Mbak. Dan Jadi emang Bapak sengaja ya kayaknya cari sesuatu yang beda gitu ya, ya. kalau yang biasa-biasa kan mungkin orang udah biasa, Mbak. Makanya saya membuat sesuatu yang berbeda dan mungkin tidak difikirkan oleh orang banyak gitu. Muncul lah, kan. Aduh, ini ngapain Pak Dandim ini ya bikin event-event yang agak unik, Ya. agak nyeleneh kayak ini yang nggak terpikirkan di jalan kayak gitu. Iya, itu terus kemudian apa namanya
rekor muri makan soto di Makan depan rumahnya soto, Dandim. iya, Nah, betul. itu kan jarang itu, ya. Ya itu ide saya, cuman kan yang semua ya Pak Wali Kota yang mendukung gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, yang Artinya penting kan kekompakan dan kolaborasinya baik selama ini dengan iya. baik yang di kota maupun di kabupaten. Betul, Karena Mbak, kan betul. wilayah Bapak ada 2 nih. Iya. Nah, ini nanti Mbak tanggal 4 dan 5 itu juga saya buat acara di kabupaten, di Kerasan, di ibu kota Kabupaten Probolinggo di Kerasan, itu nanti 2 hari. Yang pertama nanti saya akan nyanyikan lagu itu bersama-sama dengan Forkopimda. Setelah itu nanti ada acara ludrukan Vagansa. Jadi kayak wayang orang ketawa-ketawa gitu loh. Untuk menghibur masyarakat kabupaten dalam rangka hari jadi kabupaten. Nanti hari kedua Pak Bupati rencana akan mengundang artis dari ibu kota, Happy Asmara, untuk sama-sama menyanyi dengan Pak Dandim di sana. Oh gitu Ah, ya. jadi, Aduh. jadi, Jadi emang pas silakan. banget ya. Iya. Kayaknya bukan sekedar hobi deh kalau sudah seperti itu ya. Gitu biasanya kalau di rumah atau lagi banyak kerjaan sambil nyanyi-nyanyi gitu, Tondan. Sebenarnya apa ya? Di Ya sela-sela. karena gini Mbak, apa ya? Jiwa seni itu sebenarnya mungkin itu dari bapak saya. Bapak saya itu Oh, udah turunan gitu kali ya. guru kesenian. Oh, Guru gitu. kesenian. Dan bapak Guru saya kesenian. punya orkes keroncong. Bapak saya itu semua alat musik bisa. Drum bisa, organ bisa, basis bisa, kemudian ritme bisa, Ya, jadi biola bisa. wajar lah ya kalau nurun ke anaknya nih Iya, ya dunia mungkin saya dunia seni itu. Memang darah seni sudah ada. kakak saya juga ada yang pemain musik, pemain band juga ada. Tapi kalau Bapak nggak main musik juga nggak? Bapak, Jenengan. saya paling gitar, tapi kan juga Udah lama juga nggak pegang nggak ya, begitu, iya, karena kan udah nggak ada kesempatan untuk ini. Iya, udah Kalau nggak kakak saya basis dulu pernah band terkenal di Jawa Tengah itu Power Slave, itu basisnya kakak saya. Oh. Kalau tahun 93 Pada 94 tahun kalau nggak itu salah. ya, Nan. Padahal itu Iya. kan dulu juga lagu-lagunya bagus-bagus ya, Iya, Nan. ada. Terkenal juga ada satu lagunya itu, ada lah pokoknya. jauh sudah, aku dan kamu, oh kasih. Itu lagunya Power Slave, basisnya kakak saya itu. Iya. Jadi semua memang ada urutan, ada ceritanya Iya, dan ya. Jadi segaris nih darahnya Iya. ada dunia seni Ya, juga. alhamdulillah Mbak itu ternyata bisa mendukung karir saya di militer. Nah, itu tadi mungkin di awal saya tidak begitu menginginkan untuk menjadi militer, tapi ternyata masuk militer, tapi ternyata itu tadi kuasa Tuhan, rahasia Tuhan. Ternyata saya begitu menjadi militer, ternyata dimudahkan dengan hal tadi, musik, kemudian yang kaitannya dengan. Jadi kayak nyambung-nyambung sendiri gitu Iya. ya, Dan ya. Alhamdulillah juga Mbak, saya di Probolinggo itu seperti ada yang memudahkan gitu. Setiap saya kegiatan mesti ada aja yang mendukung, kemudian mengarahkan gini, sehingga ya penciptaan lagu, kemudian bikin kegiatan tadi. Bahkan Pak Bupati itu heran sama saya mungkin, dan ini diucapkan di forum Forkopimda. Jadi bahkan nanti tanggal 4 itu yang meng-create kegiatan itu saya. Jadi saya maunya yang pertama pembukaan, kemudian setelah pembukaan ini. Jadi Kominfo sama pariwisata kabupaten itu menghadap saya. Pak Dandim minta petunjuk kira-kira nanti kegiatannya seperti apa. Pak Dandim ini perintah Pak Bupati, Pak Waduh, Dandim jadi yang kayak membuat. IO nih kayaknya ini. Iya. Gak apa-apa lah Mbak, ya kan demi Probolinggo. Oke. Dan Bapak enjoy banget gitu ya, Iya, Pak ya. kayak mengalir gitu Jadi aja, serasa nggak berat ya, karena Iya. kan semua dijalani dengan ya sudah mengalir seperti Oke, air. betul. Dan alhamdulillah memang dengan cara-cara itu akhirnya itu tadi kesan Kodim yang mungkin angker, sangar, anggota-anggota yang mungkin masyarakat itu mendekati Pak Babinsa juga mungkin agak segan dan sebagainya. Sekarang enggak. Semuanya jadi Iya, akrab gitu iya, ya. dengan Dan saya seperti ini akhirnya anak buah saya pun dan Ramil Babinsa juga mereka juga dekat dengan masyarakat gitu. Dan ini alhamdulillah ya ini yang saya harapkan Mbak, kuasa Tuhan mungkin ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa semua dimudahkan alhamdulillah. iya baik. Aduh banyak sekali sih kalau ceritanya Iya. Pak Dandim ini kalau didengerin sehari semalam jadi Wah, iya, Mbak. kayak mendongeng nih ya. Panjang sekali dan semuanya menarik untuk bisa Iya, disimak. Sebenarnya apa sih target Bapak yang belum dicapai dari pasti kan setiap orang itu punya keinginan ketika sudah menjabat sebuah jabatan tertentu. Iya. Ini pasti kan ada sesuatu yang ingin digapai dan semacam itu. Kalau sesuatu yang ingin dicapai sebenarnya mungkin umum saja sih Mbak. Intinya saya ingin Kodim 0820 ini benar-benar ada di hati rakyat Probolinggo. Jadi setiap ada kegiatan, baik itu kegiatan mungkin kaitannya dengan ketahanan pangan, kelangkaan bahan makanan pokok, kemudian mungkin kelangkaan atau naiknya harga kebutuhan pokok yang terlalu drastis, itu masyarakat itu ngeluhnya ke kami. Dan kami harus bisa membantu mereka, membuat solusi supaya mereka nanti atau masyarakat itu tenang. Itu sebenarnya target saya Mbak.
Mungkin kalau yang lain-lain mungkin ya mungkin hampir sama dengan pejabat-pejabat yang lain sih. Tapi intinya begitu, saya ingin membuat aura Kodim ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat Probolinggo. Iya, jadi Bapak memang saking cintanya dengan dunia Bapak ya sebagai sosok pemimpin tertinggi di Kodim 0820 Iya. Probolinggo. Jadi itu poin utamanya. Nah, kalau untuk Ibu sendiri nih Dan. Wah iya. Karena kita tahu ya bahwa bagaimanapun istri ini adalah pendukung utama kesuksesan karir seorang suami. Iya. Bapak sendiri melihatnya seperti apa nih? Atau ada yang ingin Bapak sampaikan ke Ibu nih? Waduh, kalau yang saya sampaikan ya saya ucapkan terima kasih kepada istri saya karena sampai dengan saat ini masih bersabar dengan kegiatan saya yang sebanyak ini, sudah bisa meyakinkan saya untuk tetap konsentrasi terhadap tugas saya dan bisa berada di tengah-tengah keluarga. Artinya bisa karena kan peran istri terutama anak ya. Anak saya sampai dengan saat ini saya lihat juga mereka juga pinter, mereka ngerti walaupun mungkin masih SD dan SMP mereka ngerti profesi saya. Menyadari juga ya. Iya, kalau saya tinggal mereka tidak nangis dan lain sebagainya. Kalau saya telepon ya tetap mengangkat mau berbicara. Ya itu kan pasti peran istri itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga anak-anak saya juga kalau urusan sekolah juga ranking bahasa Inggrisnya juga bagus walaupun mungkin di rumah biasalah dimarahin itu biasa. Tapi ya saya yakin karena saya begini, saya bilang sama dua anak saya, nggak usah mungkin kamu berpikir harus seperti papa, tapi minimal kamu tahu bahwa papa itu sudah bekerja keras untuk bisa sampai seperti ini. Minimal kamu bisa seperti papa, itu saja. Jangan, saya tidak berharap kamu harus melebihi papa, tidak, karena ya kita semua sudah punya jalan. Yang penting kamu belajar karena nanti masa depanmu itu yang menentukan kalian, kamu sendiri. Papa paling cuma bisa mengantar sampai kamu kuliah atau sampai kamu menyelesaikan sekolah. Setelah itu ya nasibmu di tanganmu. Itu yang selalu saya tanamkan mereka, dan ini pasti tanpa istri saya nggak mungkin mereka bisa seperti itu. Dan Ibu juga terbiasa membuat anak-anaknya mandiri seperti Betul, Bapak ya. betul. Dan ya mungkin perlu saya ini juga apa ya Mbak ya. Jadi sampai dengan saat ini pagi hari itu anak saya itu bangun pagi mereka udah punya tugas untuk membersihkan tempat tidur. Kemudian nyetrika baju sendiri, menyiapkan baju yang mau dipakai. Jadi Padahal malam udah sebelum- ada ART Yunan ya udah ada ART, tapi malam dia sebelum tidur itu dia udah menyiapkan bajunya apa besok, sampai ikat pinggangnya, sepatunya udah disiapin. Jadi bajunya berlatih sudah- disiplin Yunan. Iya, udah saya tanamkan begitu. Jadi nanti suatu ketika pada saat dia dewasa dia sudah bisa, kalau misalnya mungkin ya nanti kayak kan kalau saya dinas itu kan kemana-mana Mbak, ya kan. Dia kan sekolah tidak bisa ngikuti saya seterusnya. Mereka sudah bisa terbiasa dengan hal semacam itu. Jadi artinya anak-anak seorang pejabat seperti Bapak nih Komandan Kodim, tapi mereka juga Bapak ajarkan juga secara mandiri juga Iya, harus iya. bisa mereka lakukan Iya, ya, karena nggak manja-manja gitu Iya, Yunan. karena saya ini Mbak selalu berpikir apa ya, nanti ke depan kalau misalnya ya apa mungkin ya itu tadi karena saya selalu berpindah-pindah, kan Iya. tidak bisa nanti mereka ikut saya seterusnya. Mereka sekolah di mana, SMA di mana kan nggak bisa pindah-pindah terus. Nanti kalau pindah-pindah bisa mengganggu sekolah mereka. Ya kan kualitas pendidikan dan lain sebagainya, lingkungan kan pasti berubah. Mungkin mereka tinggal di mana, nah mereka harus terbiasa kalau misalnya nanti pas saya tidak bisa menemani setiap hari, termasuk istri saya. Makanya mereka harus bisa mandiri. Dari kecil udah tak ajarin Biasa itu. ya. Jadi pagi-pagi mungkin saya baru bangun, mungkin habis sholat subuh saya masih capek toh, tidur lagi. Begitu saya bangun itu udah rapi, tempat tidur mereka udah rapi, terus mereka udah mandi, udah pakai ini, saya lihat bukunya udah rapi, tinggal mereka berangkat. Jadi enak ya Ibu nggak pakai teriak-teriak gitu ya. Kalau sekarang udah enggak. Oh, Mereka udah gede. tahu Udah sendiri. paham ya. Jadi kadang kayak tadi pagi berangkat ternyata ada pasir apanya gitu yang pertama itu yang SMP itu ada yang ketinggalan. Ya udah dia WA, akhirnya terus di sini gitu kan. Ibunya udah tahu di sini diambilkan terus udah diantar ke sekolahan. Iya, Udah jadi gitu. dan ini kebahagiaan tersendiri ketika Bapak berdinas di Kodim 0820 ini Yunan. Ya betul Mbak. Saya ya itu tadi yang tadi di awal saya sampaikan. Saya bisa menemani anak saya belajar malam tuh baru di sini. Iya. Iya. Ngajari gitu loh Mbak. Jadi Ini ngerasa gini, ayah gini. beneran gitu Iya. kan? Terus mereka nanya ini gimana Pak gini-gini. Saya ajari tuh. Saya bukakan Google ini loh. Nah, tapi begini. Misalnya bikin apa namanya akar kuadrat, gini-gini. Nah itu saya ajari tuh. Terus kemudian KPK kelipatan persekutuan terkecil ya. Kemudian FPB faktor
apa itu? Persekutuan terbesar. terbesar. Oh. Nah, itu saya jelaskan ke mereka. Ya ampun, masih inget gitu-gitu juga ya, Dan? Iya, ingat karena ngajari anak. Jadi selain mikirin masyarakat kota dan kabupaten Probolinggo, kemudian juga kebijakan dari seorang komando tertinggi di Iya, Kodim, iya. jadi masih ngajarin Iya, FPB, iya walaupun masih ngajarin tadi akar kuadrat, itu iya luar walaupun biasa ya. iya ada program Saya aja kadang popanisasi, belum tentu pipanisasi. juga melakukan itu nih. Kenapa? Saya aja juga belum tentu ngelakuin itu nih. Bapak masih sempat-sempat gitu ya. Iya, belum lagi besok ada cara panen kacang tanah di mana? Di Lumbang, ya kan? Terus besoknya mungkin saya harus rapat di Surabaya. Pagi berangkat jam 6 atau setengah 6, jam 5. Tapi malamnya saya usahakan untuk bisa ngeliat dulu. Dan mereka sekarang nanya ke saya. Seneng kali ya Dan ya dibarengan. Saya ditanyain udah seneng karena sebelumnya nggak pernah. Jadi Jangankan kok nanya, semakin- Mbak, deket aja nggak mau. Ya ampun. Jadi mumpung ya Dan ya. Iya, ya ini merasa momen, makanya saya bilang saya di Probolinggo ini berkah. Kebetulan juga masyarakat di sini juga mendukung, teman-teman anak saya pun juga mendukung. Mereka juga kadang kalau sore itu habis sekolah mereka pada datang ke rumah. Iya. Mereka pada main di depan TV, ada 6-7 orang di situ. Ya, kalau di kamarnya anak saya teman-temannya kakaknya. Kalau di depan TV di ruang tengah itu teman-teman adiknya. Wah rame tuh Mbak. Sampai kadang-kadang kita bingung, waduh kasih makan apa nih, akhirnya istri saya goreng apa Gorengan kentang, itu. kadang nugget itu untuk mereka. Nah itu seneng saya melihatnya itu. Jadi seneng rame gitu ya Dan. Begitu mereka mau pulang minta cium tangan itu kan rasanya kan enak sekali Iya. gitu. Tuh. Iya, itu adalah bahagia yang sesungguhnya kalau menurut Bapak Iya, ya. termasuk orang tua teman-teman anak saya itu datang ke rumah saya, ke rumah jabatan itu, mereka kenalan terus ini ya alhamdulillah. Habis itu ketemu di mana? Waktu kemarin ke Malang, ketemu di Malang. Iya Pak, ini oh iya, ini ternyata bukan militer, dia apa ya sipil swasta, kerja swasta, tapi anaknya tuh teman anak saya. Pada saat saya di Malang ketemu di Malang. Nah, Iya, oke. Aduh, ini kita ngobrol hampir 1 jam loh, Komandan. masa Mbak baru setengah jam tuh. Gitu ya. Tapi ada ceritanya Komandan itu banyak banget dan semuanya jadi menginspirasi kita sebagai Iya. apa ya, bukan hanya kalau saya sebagai seorang ibu ya, tapi kalau bagi yang ada di sana, Sobat Suaka, ini juga menginspirasi. Nah, Iya. kalau misalkan buat kalangan muda ini Komandan, Iya. kan kita tahu Bapak udah cerita tadi bahwa tidak gampang untuk bisa mendapatkan jabatan seperti saat ini, semua berproses ya Iya. Nan. Dan bahkan karena beberapa kali ada juga anak-anak yang tertarik untuk menjadi seorang Iya. anggota TNI, Iya. terus kemudian ternyata sekali nggak lolos gitu ya Komandan. Iya. Kadang-kadang kan ada rasa kayak frustasi, tapi ada juga yang semangat sampai 3 kali, 4 Iya. kali ternyata baru. Iya, iya. Nah ini kalau Bapak secara umum ini mau ngasih pesan yang seperti apa buat generasi muda Iya. supaya mereka itu nggak putus asa ketika nggak lolos di pertama kali untuk menjadi anggota TNI, Iya, iya. supaya bisa seperti Bapak lah Ya, paling nggak. Oke, boleh. Jadi mungkin sahabat Suaka ya betul Iya, ya. Nah, betul. sahabat Suaka. Jadi mungkin saya bisa getok tular ilmu, bisa mungkin memberikan motivasi. Jadi kalau prinsip saya adalah peluang itu tidak datang sekali. Mungkin sekali tidak dapat, mungkin yang kedua karena Tuhan itu maha adil dan sudah ada catatan rezeki kita di tangan kita. Yang penting kita tetap berusaha, kemudian tetap berdoa, karena tetap yang menentukan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian jangan mudah menyerah. Dan satu hal yang mungkin dari saya, jangan pernah melewatkan peluang yang datang. Karena mungkin bisa dilihat saya di sini dari awal saya menjabat itu saya sudah berpikir bahwa besok kemungkinan saya akan diganti. Sehingga di situ saya terlalu termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang baik. Biasanya orang berpikir, oh nanti saja. Saya tidak. Kalau bisa besok, kenapa harus lusa, gitu loh? Kenapa harus lusa? Kalau memang bisa lusa, kenapa harus minggu depan? Jadi saya begitu, selalu begitu. Ternyata memang itu akhirnya seperti ini, mengalir begitu saja dan selalu ada kegiatan-kegiatan. Dan yakinlah bahwa masyarakat atau orang lain itu akan melihat rekam jejak kita. Baik tidaknya kita ya tergantung dari itu tadi. Jadi para generasi muda kota maupun Kabupaten Probolinggo ya, jangan mudah menyerah ya, manfaatkan peluang tidak datang sekali tetapi juga jangan menyerah. Kalau misalnya peluang pertama tidak dapat, kejar terus. Kalau ada satu ilmu atau satu istilahnya ajaran dari guru saya, rezeki itu kakinya 8, manusia kakinya 2.
Kalau kita ngejar rezeki kemanapun itu, dia kakinya 8, larinya lebih kencang. Tidak akan kedapat itu. Lebih baik kita baik-baik dengan orang, membina komunikasi yang baik dengan sesama kita, nanti rezeki itu akan datang menghampiri kita. Nah itu salah satu ilmu saya ya walaupun itu adalah sebuah pemikiran, tetapi saya sebut ini Jangan-jangan itu pesan dari orang tua juga ya, Undan? tapi bukan artinya pesan dari orang tua angkat saya dulu di Makassar. Jadi itu rezeki kakinya 8, manusia kakinya 2. Kalau kita kejar terus, dia nggak akan kedapat. Tetapi kalau kita baik-baik dengan orang lain, rezeki yang kakinya 8 itu akan mendekat sehingga mudah kita pegang, mudah kita tangkap. Nah itu. Nah ini salah satu pesan mungkin. Aduh keren banget ya. Saya mendapatkan poin yang bagus bahwa ukir sendiri sejarahmu dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat gitu ya, Dan ya. Iya. Ya, ini kayaknya kita udah mau closing nih, Dan. Oh, closing ya. Iya. Ini Tapi Bapak kayaknya apa baru nih? setengah jam loh, Mbak. Waduh, cepet banget Masa gitu udah ya. 1 jam? Bapak bikin dong ini Sobat Suaka kayak Gini gini nih. ya? Oh, Betul. Sahabat Suaka, ya. Oke. Nah, Sobat Suaka, ini kayaknya kita juga mau pamit ya. Ya. Semoga kisah yang singkat dari Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol Armet Heri Budiasno ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Komandan. Ya. Dan semoga Sama-sama, Mbak sukses Yuli, ya. dan sesuai dengan harapan Komandan dan Ya. keluarga, Ya. bahagia selalu bersama keluarganya. Ya. Terakhir boleh dari saya? Iya, boleh. Mungkin saya sampaikan kepada sahabat Suaka bahwa Kodim 0820 ini adalah mitra masyarakat, mitra rakyat, sehingga kalau ada hal yang berkaitan dengan masyarakat, apapun itu, mungkin mengenai bidang politik, kemudian pekerjaan, kemudian juga pertanian di masyarakat, oke, datanglah ke Kodim 0820, kita akan diskusi, semoga diskusi itu akan menghasilkan ide-ide brilian untuk membangun kota dan kabupaten Probolinggo. Oke, baik. Terima kasih Komandan. Ya. Saya akhiri untuk kebersamaan kita Sobat Suaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Suaka. Suaka.